Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan kami di channel Ya Allah Ya Karim, Ya Malik Ya Kudus. Mudah-mudahan para pemirsa dimanapun Anda sedang berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Mianga hingga Pulau Rote, mudah-mudahan senantiasa dikasihkan kemudahan, kelancaran usaha, dan juga diberikan kesehatan yang prima, imun tubuh yang kuat, dan yang sedang sakit mudah-mudahan segera bisa tersembuhkan. Dan yang sedang terlilit hutang mudah-mudahan bisa melunasinya. Karena Allah Maha Kaya di atas segala-galanya. Amin, amin, Allahumma amin. Untuk kali ini saya ingin sedikit memaparkan dan menceritakan sebuah narasi dari Satrio Piningit, bahwa Satrio Piningit merupakan manusia percontohan, manusia pilihan dari ruh-ruh pilihannya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana bahwa Satrio Piningit ini kelak akan muncul di saat keadaan sudah genting dan carut marut, atau yang biasa dikenal dalam Nusantara ini adalah goro-goro ya. Munculnya goro-goro itu akan dimunculkannya manusia pilihan, yakni Satrio Piningit. Untuk kali ini Satrio Piningit ini manusia yang betul-betul sudah bisa namanya memayu hayuning pawono, itu salah satu sikap dan mentalnya. Tapi manusia yang bisa mengayomi, memayungi atau mengayomi semua rakyatnya, agar rakyatnya itu betul-betul sejahtera, damai, tertib, lancar juga. Tidak ada suatu perselisihan, walaupun toh ada bisa diselesaikan dengan cara yang sangat namanya indah, atau dengan yang penuh dengan logika dan penuh dengan kesadaran hati nurani yang sangat dalam. Sehingga bahwa Satrio Piningit ini memang betul-betul untuk kita ikuti segala sori toladannya. Dan kita biasa mengenal bahwa Satrio Piningit ini manusia yang betul-betul, kalau dalam bahasa Jawanya itu manunggaling kawula Gusti. Nah ini gitu loh. Jadi manunggaling kawula Gusti itu sesuatu ajaran yang tidak salah. Dulu saat itu memang saat zamannya Syekh Siti Jenar dianggap bahwa itu menyimpang. Jadi seolah-olah bahwa manunggaling kawula Gusti itu, atau yang disebut dengan aku adalah Allah, Allah adalah aku. Saat itu pemikiran, karena pemikiran dan mungkin namanya saat itu belum seperti sekarang adanya new mind, ya kan, namanya gagasan-gagasan baru, atau namanya terobosan-terobosan baru. Saat itu manusia masih dalam tahap namanya pendidikan, mungkin pendidikan education yang sangat rendah, sehingga para wali-wali saat itu sangat takut barangkali itu menjadi sebuah acuan atau menjadi sebuah dasar patokan bahwa yang ditakutkan bahwa menyebut dirinya adalah Allah. Tapi bukan semacam itu. Namun manunggaling kawula Gusti merupakan ungkapan bahwa Tuhan atau Allah itu tidak di mana-mana, walaupun di mana-mana, tapi tetap ada di dalam diri kita. Nah inilah ketika manusia itu sudah namanya kafah, sudah memasuki makrifat, sudah memasuki namanya sufi dan tasawuf, itu semacam itu, bahwa dirinya selalu dikendalikan oleh Sang Maha Goib, yakni Sang Pencipta alam semesta, yakni Allah Azza wa Jalla. Sehingga beliau selalu takut untuk berbuat yang betul-betul bertentangan dan menyimpang dari ajaran-ajaran yang betul-betul difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, disinilah manunggaling kawula Gusti ya, saat itu sangat bertentangan, gitu loh ya. Padahal tidak, menurut saya kalau sekarang kita harus mengadopsi itu, malah justru menjalani hal itu, karena kita harus menyatu dengan namanya esanya Sang Pencipta alam semesta ini, yakni Tuhan dan Allah Azza wa Jalla. Sehingga kita selalu dibimbing, selalu dituntun ke jalan yang benar, jalan-jalan yang tidak menyimpang dari sebuah ajaran, dari mulai turunnya Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran adalah sebagai penutupnya, penyempurnanya. Kita mengikuti daripada garis-garis tadi Nabi dan Rasul yang mendapatkan
sebuah miracle atau mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala yang berupa kitab suci yang tersurat dan tersirat di dalamnya, yaitu mulai Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam, serta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi akhirul zaman yang membawa kitab suci Al-Quran sebagai pegangan dan patokan untuk kehidupan para muslimin dan muslimat di muka bumi ini, agar betul-betul mendapatkan sebuah namanya keistiqomahan kita untuk selalu namanya tetap dalam pendirian, yaitu yang disebut istiqomah tadi, untuk menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Disinilah manunggaling kawula Gusti ini perlu untuk kita kembangkan, karena ini menyatunya diri kita dengan namanya kebesaran-kebesaran daripada Sang Pencipta alam semesta ini, yaitu Allah Azza wa Jalla, untuk kita selalu bersyukur, bertafakur gitu loh. Kita mensyukuri segala apa yang ada, mensyukuri segala ciptaannya, maksudnya itu. Bukan menganggap bahwa dirinya adalah Tuhan, itu bukan. Tapi kita bersama Allah Azza wa Jalla untuk selalu minta bimbingan gitu secara langsung. Maksudnya semacam itu saat itu ya. Tapi ya namanya saat itu ya, bukan saat inilah gitu. Saat ini ya kita sudah mempunyai satu gagasan, mungkin nyumen ya, berupa nyumen, pemikiran-pemikiran baru yang untuk menuju kepada kehadirat esanya Allah Azza wa Jalla, yaitu tentang ketauhidan. Bahwa ketauhidan ini memang perlu diajarkan kepada diri kita agar kita selalu apapun yang kita berbuat, tapi nanti langsung ujung pangkalnya adalah keesaan Allah Azza wa Jalla, yaitu tentang bab ketauhidan. Nah, apakah itu salah? Oh tidak. Contoh kecil, saya merokok, ya kan? Nah, rokok ini kan saya dapat dari warung dari sales dari agen dari pabrik, ya kan? Pabrik dari pengepul dari para petani, kan semacam itu. Petani menggarap lahan sawah, tanahnya milik siapa? Nah, tanah itulah milik pemerintah asal dimiliki oleh seseorang, dan pada hakikinya adalah milik Tuhan Allah Azza wa Jalla, yaitu yang disebut dengan tauhid. Urutannya semacam itulah, itu menurut saya. Kalau salah ya saya minta maaf, saya bukan siapa-siapa, ustadz ya bukan, kiai ya bukan, apalagi psikolog ya bukan, ahli filsafat ya bukan. Saya adalah saya yang banyak kekurangan dan penuh kehilapan. Nah, disitulah namanya manunggaling kawula Gusti ini harus kita terapkan dalam diri kita agar kita selalu bertafakur dan istiqomah. Lantas seperti nikmat mana lagi yang akan kita dustakan? Nggak ada. Luar biasa. Saya bisa ngonten karena keberkahan daripada Sang Pencipta Allah Azza wa Jalla. Anda bisa menonton. YouTube juga sama, karena ada namanya izin dan berkah dari Allah Azza wa Jalla. Disitulah manunggaling kawula Gusti adalah menyatunya diri kita dengan namanya Sang Pencipta, agar kita selalu menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Hum sikum wa nafsih bitakullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.